Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsu ma kunta wattbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Karena atas nikmat itulah sampai siang hari ini Allah masih mengelompokkan kita dalam kelompok orang-orang yang istiqomah untuk menetapi keimanan dan keislaman kita. Salawat semoga tercurah atas kedua hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu secara definisi sangat mudah, tetapi untuk menjaga ketakwaan itulah yang berat. Maka tidak salah kemudian ketika setiap Jumat khatib diwajibkan untuk mengingatkan ketakwaan, dan ini menjadi salah satu rukun khutbah. Maka seminggu sekali paling tidak kita diingatkan oleh khatib untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berpuasa, ada yang merupakan hari yang ketiga, ada yang merupakan hari yang kedua. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, perbedaan terkait penetapan awal dan akhir Ramadan sampai hari ini masih menjadi perbincangan yang hangat, baik jadi obrolan langsung, diskusi, maupun menjadi pembicaraan di grup-grup media sosial. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada muqaddimah tadi saya menukilkan satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48. Ayat ini saya nukil terkait dengan fenomena hari ini, di mana kita memulai Ramadan berbeda, dan ada kemungkinan berdasarkan prediksi dari para ahli hisab, karena yang bisa memprediksi jauh sebelumnya adalah penggunaan hisab. Ada kemungkinan Idul Fitrinya nanti juga akan berbeda, walaupun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti lebarannya tidak ada perbedaan. Seandainya nanti lebarannya tetap ada perbedaan, maka hari ini pada khutbah kali ini saya ingin menekankan bagaimana kita dalam menyikapi perbedaan ini. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, karena surga tidak memaksa kita harus sama dalam beragama untuk bisa memasukinya, tetapi
surga akan bisa kita masuki manakala kita bisa mengendalikan sikap kita bisa menempatkan diri kita menjadi orang yang dewasa dalam menyikapi perbedaan yang ada. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 tadi, saya nukilkan potongannya di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Bagi setiap dari kalian, kata Allah, kami jadikan syir'atan wa minhajan. Kami jadikan syariat, kami jadikan jalan, wa minhajan, dan metode yang berbeda-beda. Kalimat selanjutnya sangat menarik. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Seandainya Allah menghendaki, pasti laja'al, Allah menggunakan lam sumpah di situ. Pasti akan kami jadikan, pasti akan dijadikan kalian ummatan wahidatan, menjadi satu. Kalau Allah menghendaki kita sama memulai puasa, Allah menghendaki kita sama mengakhiri puasa, Allah menghendaki kita sama dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam semua syariatnya, seperti misalkan subuh, kunut, tidak kunut, kemudian jumlah rakaat tarawih, adzan Jumat 1 kali 2 kali. Kalau Allah menghendaki kita menjadi umat yang sama, sangat mudah bagi Allah kita dijadikan satu. Allah tinggal tetapkan semua ini, caranya satu, selesai. Tetapi walakin liyabluwakum fi atakum. Tetapi Allah hendak menguji. Allah hendak menguji di antara kalian dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah selanjutnya apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dari ayat ini jamaah sekalian, dalam hal perbedaan-perbedaan termasuk diantaranya adalah perbedaan awal dan akhir bulan Ramadan. Seandainya Allah menghendaki kita dijadikan satu, mudah bagi Allah. Tetapi Allah tetap memberikan minhaj, metode-metode yang berbeda-beda. Sehingga dari minhaj, dari metode yang berbeda itu lahirlah keputusan-keputusan yang berbeda-beda. Di sini Allah ingin menguji bagaimana sikap kita, dewasa atau tidak kita dalam menyikapi perbedaan. Karena penetapan awal Ramadan berbeda itu sekali lagi dilatar belakangi karena metode yang berbeda. Paling tidak ada 4 cara yang disebutkan di dalam dalil-dalil, baik di dalam dalil sunnah Nabi maupun di dalam dalil Al-Quran. 4 cara itu apa saja? Yang pertama, biru'yatil hilali, dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Cara yang kedua, au bi syahadati adlin, atau dengan persaksian orang yang adil. Atau cara yang ketiga, au bi istikmali sya'bana salasina yauman in humma, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari apabila terhalang dalam melihat hilal. Atau cara yang keempat, au bil hisab, atau dengan hisab. Dalilnya Al-Quran, surah Yunus ayat 5 dan beberapa ayat yang lain. 4 metode yang berbeda ini tentu akan melahirkan keputusan atau hasil yang berbeda. Jangankan berbeda dalam metodenya, misalkan antara ru'yatul hilal, antara ru'yat dengan hisab, yang masih sama-sama metode yang sama pun bisa lahir perbedaan. Contoh, sama-sama menggunakan ru'yat, sama-sama menggunakan ru'yat. Di negeri kita pemerintah menggunakan ru'yatul hilal, atau saudara kita dari Ormas menggunakan ru'yatul hilal.
Di Arab Saudi juga menggunakan ru'yatul hilal. Hari ini sama-sama ru'yatul hilal, hasilnya berbeda. Di negeri kita dinyatakan hilal tidak bisa terlihat, tetapi di Arab Saudi dengan ru'yatul hilal, hilal bisa dilihat. Ini satu metode. Atau sama-sama menggunakan hisab. Di Indonesia pemerintah juga mengakomodir penggunaan hisab. Jadi pemerintah Indonesia itu menggunakan dua caranya. Yang pertama dengan hisab imkanur ru'yah, yang kedua dengan ru'yatul hilalnya untuk memastikan. Imkanur ru'yah itu hisab dengan ketetapan minimal bulan dihitung tanggal 1 itu minimal 4 derajat. Dalam penggunaan hisab ini juga bermacam-macam. Ada imkanur ru'yah, ada hisab wujudul hilal dengan matlaq wilayatul hukmi, ada hisab global dengan kalender hijriah global tunggal. Dari 4 metode ini yang sama-sama hisab ini juga hasilnya berbeda-beda. Antara wujudul hilal wilayatul hukmi dengan imkanur ru'yah berbeda, padahal sama-sama hisab. Karena dalam wujudul hilal diyakini berapapun derajatnya hilal sudah masuk tanggal 1. Adapun dalam imkanur ru'yah disepakati oleh Menteri Agama 5 negara MAPIMS itu menyepakati minimal tanggal 1 dihitung mulai 4 derajat. Maka di sini hasilnya berbeda. Belum lagi dengan kalender hijriah global tunggal tadi. Nah, karena perbedaan metode inilah yang dalam Al-Quran Allah menyentilnya dengan kalimat syir'atan wa minhajan. Allah menetapkan jalan dan metode yang berbeda-beda untuk menguji kita. Siapa di antara kita ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kita yang amalannya paling baik? Maka sekali lagi saya katakan yang saya katakan di awal tadi, bahwa surga tidak memaksa kita untuk sama seragam dalam ibadah untuk bisa memasuki surga, tetapi surga akan bisa kita masuki manakala kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Perbedaan itu dalam ranah sarana, dalam ranah ijtihad, dalam ranah fikih. Di mana perbedaan-perbedaan dalam wilayah ini syariat mengakomodir semuanya. Kata Rasulullah SAW, kalau ada perbedaan dalam masalah fikih seperti ini, barang siapa yang menepati kebenaran, dia akan mendapatkan pahala 4. Dan barang siapa yang keliru dari kebenaran itu akan mendapatkan pahala 2. Artinya walaupun keliru tetap diakomodir oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak menghukumi salah. Kemudian kita belajar juga dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya beliau mengatakan terkait dengan pendapat-pendapatnya ketika terjadi perbedaan dengan ulama yang lain. Beliau mengatakan ra'yi shawab yahtamilu khata. Kata Imam Syafi'i, saya meyakini pendapat saya ini benar. Wa yahtamilul khata, tetapi saya juga meyakini bahwa pendapat saya kemungkinan mengandung kesalahan. Dan beliau mengatakan wa ra'yu ghairil khata, pendapat orang lain yang beda dengan saya yakini itu pendapat salah. Wa yahtamilus shawab, tetapi kata Imam Syafi'i, saya juga meyakini pendapat mereka yang berbeda itu kemungkinan mengandung kebenaran. Maka dalam hal perbedaan ini, sikap kita adalah kita ambil mana yang kita yakini kebenarannya, tetapi kita menghormati pendapat atau pilihan yang lain yang memilih pendapat atau memilih pilihan yang berbeda. Ini yang terkandung dalam nasihat Imam Syafi'i. Karena dalam perbedaan itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang tepat satunya keliru. Dalam mengawali Ramadan kali ini ada yang tanggal 18 Februari, ada yang tanggal 19. Menurut kemungkinan pertama ini, kemungkinan yang tepat 1. Bisa jadi yang tepat tanggal 18, tanggal 19 keliru. Atau sebaliknya, bisa jadi yang tepat yang tanggal 19, yang tanggal 8 keliru. Terus bagaimana? Tidak masalah, kita ikuti mana yang kita yakini.
Dalam satu masjid ini saya yakin tidak semuanya tanggal 18 dan tidak semuanya tanggal 19. Dalam satu masjid ini atau mungkin dalam satu barisan shop sholat ini ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19. Maka yang tanggal 18 yakin dia dengan tanggal 18, hormati yang tanggal 19. Karena ada kemungkinan bolak-balik seperti itu. Dan ada kemungkinan yang paling parah. Kemungkinan kedua apa? Salah dua-duanya. Kalau benar dua-duanya tidak mungkin. Dalam perbedaan yang kita harus memilih salah satu, kemungkinan benar kedua-duanya tidak mungkin. Kemungkinan salah kedua-duanya itu sangat memungkinkan. Ternyata yang benar bukan tanggal 18 maupun tanggal 19. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah pendapat. Kita tidak bisa menjamin, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa kitalah yang paling benar, yang lain semuanya salah. Apalagi klaim kebenaran itu kemudian nanti diikuti dengan yang lain karena pakai metodenya bid'ah, hisab zaman Nabi tidak ada sehingga bid'ah, maka pasti keliru. Ini memastikan tidak boleh seperti itu. Apalagi sampai kemudian membawa kalimat sesat, mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, ini perbedaan yang biasa, yang sampai hari kiamat itu akan tetap ada. Karena Allah mengatakan seandainya Allah ingin menjadikan kita seragam bisa, tetapi Allah tetap menjadikan kita berbeda-beda agar kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang dewasa dalam menyikapi perbedaan, sehingga kita bisa menjalani bulan puasa dengan khidmat, dengan khusyuk, meskipun beda-beda pilihan, tetapi ibadah bisa tetap dilaksanakan dengan lancar, maksimal, sehingga kita tetap berkumpul dalam perbedaan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fadkur rabbih fir warham wa anta khairur rahimin.